Setelah menarik perwujudannya, Yang Kai menoleh ke arah tertentu dan melihat dua sosok terbang ke arahnya dari langit berbintang. Kedua sosok ini sangat cepat dan awalnya hanya dua titik hitam kecil. Tetapi setelah beberapa saat mereka tumbuh menjadi seukuran kacang lebar. Sesaat kemudian, mereka mendarat di depan Yang Kai. Mereka adalah dua Saint setengah ras iblis yang pergi untuk mengalami Starfield. Yang Kai tersenyum pada mereka berdua. Bagaimana pemandangan Starfield? Bai Zuo mengangguk ringan. Pemandangan yang luar biasa. Bai Ya melanjutkan. Luar biasa? Kedua Demon Rache Half Saints keduanya tampak takjub. Seolah-olah mereka tidak menginginkan apapun selain menetap di Starfield ini dan tidak pernah kembali ke Demon Territory yang tak bernyawa. Yang Kai mengangguk dan dengan belak-belakan bertanya. Apakah kamu disambar petir? Bai Ya. Kami adalah Half Saint dari ras iblis. Kami dapat mengendalikan matahari dan bulan. Tinju kami dapat menghancurkan bintang-bintang. Petir apa yang berani menyerang kami? Begitu dia selesai berbicara, sambaran petir ungu keluar dari kehampaan seperti ikan berenang menuju punggung Bai Ya. Bagaimanapun, dia adalah Demon Rache Half Saint. Jadi meskipun niat membunuh ini datang secara diam-diam, reaksi Bai Ya sangat cepat. Dia berbalik dan meninju, memukul sambaran petir. Dengan suara retak yang keras, petir menghilang dan Bai Ya mundur beberapa langkah. Bukan karena Bai Ya lemah, hanya saja di bawah penindasan hukum dunia. Dia tidak dapat menggunakan terlalu banyak kekuatannya. Jika dia mencoba memaksa masuk, dia takut Starfield ini akan meluncurkan serangan balik yang lebih keras. Cahaya ungu melintas di langit saat Starry Sky Divine Thunder muncul, siap menyerang kapan saja. Bai Zuo mengendus dan tersenyum pahit. Saudara Yang, di dunia kecil misterius kita masih bebas dan tidak terkekang. Sepertinya kita tidak cocok untuk menunjukkan wajah kita di sini. Yang Kai tertawa dan dengan cepat mengembalikan kedua Demon Rache Half Saints ke dunia kecil yang misterius. Ketika dia pertama kali kembali ke Starfield dari Star Boundary, dia diganggu oleh nasib buruk. Tidak hanya dia jatuh saat berjalan, tetapi dia juga mengalami sambaran petir sepanjang waktu. Sekarang dia melihat seseorang yang sangat tidak beruntung, Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa senang. Petir di Starfield mungkin tidak dapat melakukan apapun pada dua Demon Rache Half Saints. Tetapi memang benar bahwa mereka sangat kesal. Jadi bagaimana mereka bisa memiliki mood untuk menghargai pemandangan Starfield? Secara alami, mereka harus segera kembali untuk bersembunyi dan mencari kedamaian. Setelah menerima dua Demon Rache Half Saints, Yang Kai sekali lagi membenamkan dirinya dalam pemurnian meteorit. Saat hari-hari berlalu, laut meteorit terus bergerak maju, seolah-olah akan mencapai ujung langit berbintang. Namun, seiring berjalannya waktu, meteor raksasa di laut meteorit berangsur-angsur berkurang, dan jumlah batu di tangan Yang Kai berangsur-angsur meningkat. Tidak setiap kali berhasil disempurnakan. Sekali gagal, tidak peduli seberapa besar meteor itu akan langsung meledak menjadi debu. Kekuatan penghancur dari Space Laws bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh meteorit ini. Dalam sekejap mata, 3 tahun telah berlalu. Dalam 3 tahun ini, pencapaian Yang Kai dalam hukum luar angkasa menjadi lebih mendalam. 3 tahun berkultivasi teknik pemurnian dunia telah memungkinkannya untuk mendapatkan lebih banyak manfaat daripada yang diperolehnya setelah bertahun-tahun berkultivasi. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang terkait erat dengan esensi hukum luar angkasa, dan itu juga semacam kultivasi diri. Sekarang, menyempurnakan meteorit ini tidak lagi sesulit pada awalnya. Dengan satu pemikiran, dunia kecil bisa terbentuk. Tidak peduli seberapa besar meteor itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Yang Kai untuk berkultivasi. Dia meninggalkan laut meteorit dan terbang melalui Starfield. Ketika dia menemukan bintang mati yang cocok, dia terbang ke bawah dan memasuki Starcore. Ketika dia selesai, bintang mati telah menjadi manik-manik batu. Dalam hal mengolah hukum luar angkasa, kultivasi Yang Kai telah berkembang dengan pesat, membuatnya merasa seolah-olah sebuah pintu raksasa telah terbuka di depannya, mengungkapkan cahaya keemasan yang luas dan harta yang tak ada habisnya. Prosesnya bervariasi panjangnya, dari 1 tahun hingga 3 hingga 5 bulan, tergantung pada ukuran bintang mati. Semakin besar bintang mati, semakin sulit untuk memperbaikinya, dan semakin lama prosesnya, semakin mudah. Komunikasi dengan Star Boundary tidak terputus. Meskipun Yang Kai saat ini berada di bidang bintang-bidang bawah, sebagai master bidang bintang, ia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki orang lain. Dengan bantuan Space Spirit Bead, dia bisa menghubungi High Heaven Palace atau Seven Mist Sea kapan saja. Situasi di Star Boundary sangat bagus, dan Demon Rache tidak punya cara untuk melawan. Dapat dikatakan bahwa sejak Yang Kai kembali dari wilayah iblis dan menyegel jalan antara dua dunia, hasil dari pertempuran ini telah diputuskan. Sekarang,
Demon Rache yang menyerang Star Boundary telah terbunuh di medan perang atau diambil alih oleh Demon Suppression Army yang dipimpin oleh Chang Tian, Yu Rumeng dan Bei Limo. Pasukan mereka telah jatuh, dan di bawah pengepungan 54 legiun. Satu pertempuran telah menentukan keseimbangan antara kemenangan dan kekalahan. Ada juga banyak korban di sisi Star Boundary. Tetapi dalam perang, hal semacam ini tidak bisa dihindari. Berbagai panglima pasukan semua tahu ini. Jumlah korban masih dapat diterima. Tidak hanya Demon Rache menderita banyak korban. Bahkan Demonic Heavenly Dao telah menderita kerugian besar. Raja Angin telah diserahkan kepada Yang Yan oleh Yang Kai hari itu. Jatuh ke tangannya tidak berbeda dengan jatuh ke tangan Kaisar Agung. Tanpa bertanya tentang masalah ini, Kaisar Agung jiwa tenang secara langsung menggunakan teknik pencarian jiwa padanya dan mempelajari banyak rahasia tentang Demonic Heavenly Dao. Mengandalkan informasi ini, Laut Tujuh Kabut telah menebang ratusan benteng Demonic Heavenly Dao dan bahkan membunuh raja besar lainnya dari Demonic Heavenly Dao. Setelah Wind Monarch, Fire Monarch telah disergap oleh Seven Mist Sea di sebuah kota kecil yang tidak mencolok di wilayah utara Star Boundary. Li Wei secara pribadi memimpin tim yang terdiri lebih dari 10 Kaisar Sudo. Dan meskipun kekuatan Raja Api tidak lemah, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Sayangnya, mereka tidak dapat menangkapnya hidup-hidup. Dalam pertempuran putus asa, Raja Api menghancurkan diri sendiri dan kekuatan Laut Tujuh Kabut juga menjadi debu. Untungnya, tidak banyak korban. Situasinya bagus, tetapi perang antara dua dunia masih jauh dari selesai. Setelah Demon Rache memecahkan segel suatu hari, perang yang lebih sengit akan pecah, melanda setiap sudut dari dua dunia. Justru karena inilah Star Boundary sangat ingin menyelesaikan masalah internal mereka, menghilangkan ras iblis yang menyerang, dan memotong sayap Demonic Heavenly Dao. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Yang Kai. Jadi dia tidak perlu kembali. Jadi dia hanya tinggal di Starfield dan terus menjelajahi Space Grid Dao-nya. Suatu hari, Yang Kai bangun dari tidur nyenyak, dan bintang mati telah menghilang. Mengulurkan tangannya, dia mengambil manik-manik batu bundar. Namun, melihat manik-manik batu, Yang Kai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun itu disebut tidur nyenyak, pada kenyataannya, itu hanyalah jenis keadaan di mana seseorang dapat memasuki Star Core dan menyatu dengan bintang-bintang. Ini juga merupakan metode mengolah dan menyempurnakan dunia yang telah dia temukan selama beberapa tahun terakhir. Itu sangat efisien dan memungkinkannya untuk lebih memahami hukum luar angkasa. Karena itu, dalam keadaan ini, dia menyadari semua yang terjadi di dunia luar. Hanya saja dia tidak memiliki banyak reaksi pada saat itu. Jadi ketika dia bangun, semuanya akan terpatri di hatinya. Mengubah bintang mati menjadi manik-manik batu bukanlah hal baru. Pada awalnya, Yang Kai sedikit bersemangat. Tetapi setelah melakukan ini berkali-kali, dia secara bertahap terbiasa. Apa yang membuat Yang Kai terdiam adalah bahwa ada orang yang hidup di dalam manik-manik batu di tangannya. Dengan kata lain, ada orang yang hidup di bintang mati yang asli. Mereka bukan orang-orang yang tinggal di bintang mati ini sejak awal, melainkan tamu tak diundang yang tiba-tiba muncul sebulan yang lalu. Pada saat itu, Yang Kai berada pada titik kritis dalam menyempurnakan manik batu. Jadi bagaimana dia bisa memperhatikannya? Pada akhirnya, setelah memurnikan Death Star, dia juga memurnikan orang ini. Namun, pihak lain sama sekali tidak menyadari bahwa bintang mati itu telah disempurnakan menjadi manik-manik batu dan dipegang di tangannya. Yang Kai menggunakan matanya untuk melihat ke dalam manik-manik batu dan melihat sosok kecil yang hampir tidak terdeteksi bersembunyi di dalam gua di Gunung Tandus, mengintip ke langit. Gadis kecil itu pasti terluka. Darah di pakaiannya telah mengering dan wajahnya sedikit pucat. Bahkan setelah bersembunyi di sini selama lebih dari sebulan, dia masih belum pulih. Awalnya, dia ingin menyelidiki situasi musuh. Tetapi ketika dia melihat ke atas, dia melihat sosok besar menghalangi penglihatannya. Sosok ini sangat besar sehingga dia bahkan tidak bisa melihat matahari, bulan, atau bintang. Terperangkap lengah, dia menjerit keras dan jatuh ke tanah ketakutan. Siapapun yang tertangkap basah seperti ini tidak akan memiliki kinerja yang baik. Namun, sebelum dia bisa melihat lebih dekat, penglihatannya kabur dan dia tiba-tiba menemukan dirinya di langit berbintang. Berbalik, dia melihat seorang pria muda dengan rambut putih berdiri di sampingnya, menatapnya tanpa daya. Di sisi lain, bintang mati tempat dia bersembunyi telah menghilang. Wajah gadis kecil itu dipenuhi dengan keterkejutan. Agak tidak yakin apakah yang baru saja dilihatnya itu nyata atau hanya ilusi. Jika itu nyata, bagaimana mungkin ada makhluk sebesar itu di dunia ini? Jika itu ilusi, itu agak terlalu realistis. Hal utama adalah dia terlalu ketakutan sekarang dan tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa sosok besar ini. Jika dia bisa melihatnya dengan jelas, dia pasti akan terkejut.
Karena pemuda di depannya ini persis sama dengan raksasa itu. Berada di langit berbintang untuk beberapa alasan. Dia cukup waspada dan segera mundur beberapa langkah. Membuat jarak antara dirinya dan Yang Kai saat dia menatapnya dengan waspada. Siapa kamu? Pada saat yang sama, dia menggunakan Divine Sense-nya untuk menyelidiki kedalaman Yang Kai. Dengan pikiran, Yang Kai menampilkan aura Origin Return Stage dan bertanya, siapa kamu? Setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa pihak lain hanyalah seorang wanita berusia awal 20-an. Dengan sosok yang menggairahkan dan kaki yang panjang. Yang langka adalah kultivasinya sebenarnya berada di alam Origin King Orde pertama. Yang Kai sedikit terkejut, di Starfield, Origin King Realms sudah berada di puncak. Pada tahun-tahun awal, semua alam Origin King ini terkenal, dan dia tahu sebagian besar dari mereka. Tetapi tidak ada yang cocok dengan wanita ini. Agaknya, dia baru-baru ini menerobos ke Origin King Realm. Melihat Yang Kai menilainya, ekspresi wanita itu menjadi tegas, menggertakkan giginya dan berteriak, apa yang kamu lihat? Jika kamu terus menatap, aku akan mencongkel matamu. Sangat galak, Yang Kai menggosok hidungnya. Sebenarnya, dia hanya dengan santai menilainya dan tidak terlalu memperhatikannya. Tetapi sekarang setelah dia berbicara dengan sangat jahat, dia dapat mengatakan bahwa temperamen wanita ini tidak baik. Wanita itu melihat sekeliling dengan curiga. Apakah kamu melihat sesuatu barusan? Maksud kamu apa? Alis wanita itu berkerut saat dia melihat ke arah langit berbintang dan melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Bukan apa-apa, mungkin aku salah.